Salam, perkenalkan nama saya Etia Lenana Bonome, mahasiswa semester 2 kelas F dari program studi pendidikan agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi kelompok 1 sesuai dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran, yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain atau model di lingkungan sekitarnya. Artinya bahwa seseorang dapat belajar tanpa harus mengalami secara langsung, cukup dengan melihat dan meniru perilaku orang lain yang menjadi model. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog yang menjelaskan bahwa proses belajar dapat terjadi secara tidak langsung melalui apa yang disebut sebagai observation learning atau learning by modeling. Dalam metode model ini, seseorang mengamati perilaku orang lain, menyimpan informasi tersebut lalu meniru perilaku tersebut di kemudian hari. Selain Bandura, ada juga tokoh lain yang memperkaya teori ini, yaitu Lev Vygotsky, yang menyatakan bahwa budaya dan bahasa sangat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan belajar. Pandangan teori belajar sosial tentang belajar adalah bahwa belajar merupakan proses sosial yang aktif dan kontekstual. Belajar tidak hanya tentang menghafal atau mendengarkan, tetapi melibatkan proses kognitif, motivasi, serta interaksi dengan lingkungan sosial individu. Belajar dari model-model di sekitar mereka seperti orang tua, guru, teman, atau bahkan tokoh di media. Bandura juga menekankan bahwa penguatan atau reinforcement tidak harus langsung dialami oleh individu tersebut. Cukup dengan melihat orang lain mendapat pengajaran atau hukuman, seseorang bisa termotivasi untuk meniru atau menghindari sesuatu perilaku. Dengan kata lain, belajar adalah proses observasi dan internalisasi dari perilaku yang ditampilkan oleh model. Adapun kelebihan dari teori belajar sosial ini adalah, yang pertama, teori ini mengakui bahwa lingkungan sosial sangat berperan dalam proses belajar. Lalu yang kedua, yaitu teori ini memperhatikan aspek kognitif seperti perhatian dan ingatan, bukan hanya perilaku luar. Nah, sedangkan kekurangannya adalah teori ini kurang memberi penekanan pada pengalaman langsung dalam belajar. Lalu yang kedua, teori ini membuka kemungkinan terjadinya peniruan terhadap perilaku negatif jika model yang ditiru tidak tepat. Dalam konteks pendidikan agama Kristen atau PAK, teori belajar sosial sangat penting karena mengajarkan bahwa peserta didik akan lebih mudah memahami nilai-nilai iman Kristen jika mereka melihatnya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai model juga harus menjadi teladan dalam tutur kata, sikap, kasih, dan integritas. Peserta didik akan meniru bukan hanya apa yang diajarkan, tetapi apa yang mereka lihat, seperti sikap sabar, mengampuni, jujur, dan tanggung jawab harus tercermin dalam kehidupan sebagai guru pendidikan agama Kristen. Nah, dalam konteks pendidikan yang saat ini, terutama di era digital, teori belajar sosial sangat relevan. Siswa saat ini sangat belajar dari YouTube, TikTok, Instagram, dan media lainnya. Mereka meniru apa yang mereka lihat baik atau buruk. Maka sebagai guru dan calon pendidik agama Kristen, kita harus menjadi model yang positif, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya mengenai teori belajar sosial. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dan terima kasih.